Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Ray di The Rambling Engineer. Di video ini, gue mau bahas pertanyaan yang sering banget ditanyain para calon programmer di Indonesia, yaitu apakah masih oke buat jadi programmer atau mulai jadi programmer di tahun 2024 ini. Dan alasan-alasan yang mau gue bahas adalah tentang nomor satu adalah AI, nomor dua adalah layoff besar-besaran di dunia teknologi ini, dan juga alasan-alasan lainnya ya, kayak yang contohnya ada yang nanyain gimana kalau gua mau pindah bidang, atau apakah udah terlalu ketuaan, dan gimana kalau memang kita nggak ada modal untuk mulai, gitu, nggak ada laptop, dan lain-lain sebagainya. Oke, yuk langsung kita mulai aja. Nih, yang topik pertama ini adalah topik yang paling hot nih, yang paling sering banget ditanyain, yaitu apakah AI ke depannya bisa ngegantiin programmer atau enggak. Nah, untuk ini, gue udah nanya langsung ke pakar atau expertnya, yaitu tidak lain dan tidak bukan ya sebenarnya ChatGPT-nya sendiri. Gue nanya apakah dia bisa ngegantiin kita sebagai programmer atau enggak. Nah, hal yang pertama yang gue tanyain adalah dampaknya AI kepada programmer. Nah, ini yang pertama, AI sebagai alat bantu. Nah, ini yang menurut gue sangat cocok banget dengan gue sekarang. Karena gue sehari-hari nggak cuma waktu kerja, tapi juga sekarang, contohnya gue ngebuat konten, gue memakai AI sebagai alat bantu. Mau kerja misalnya gue ngebuat unit test, gue ngebuat technical documentation, nanya referensi teori-teori yang ada, kayak desain pattern, sistem desain, itu sangat ngebantu banget, karena dulu kita harus googling, harus ngecekin website-website berbeda, tapi sekarang semuanya ada di satu tempat. Jadi, ini benar-benar ngebantu. Nah, yang dampak kedua yang gue baca sekarang ini adalah adaptasi dan terus-terusan pembelajaran ya. Gue rasa untuk yang ini emang udah nggak berubah. Dari dulu juga memang yang namanya programmer harus selalu ngadaptasi dengan teknologi yang ada. Nggak cuma tiap berapa tahun ya yang namanya programmer, yang namanya teknologi kan majunya cepet banget. Kita tiap bulan aja bakal ada sesuatu yang baru. Atau mungkin kalau kamu ada di UI, ada di front end, bisa-bisa tiap tahun ada framework baru untuk UI. Makanya ini cepet banget. Jadi kita harus adaptasi, kita harus belajar terus. Gua rasa tentu aja kalau kita ini ada sesuatu yang baru, yaitu teknologi AI, nggak mungkin dong kita nggak belajar pakai. Kita justru harus pakai itu dan membuat itu menjadi skill kita. Contohnya sekarang ada yang nama kerjaannya namanya prompt engineering. Justru ini membuat lahan baru ya dari AI. Karena emang kita nanya AI juga kan harus detail, harus jelas, ada tips and tricksnya bahkan di banyak-banyak video konten lainnya juga yang menjelaskan gimana caranya membuat prompt biar si AI ngejawab benar-benar apa yang kita tanyain. Sekarang untuk pertanyaan yang selanjutnya ya, yang kalian mau tanyain. Apakah benar AI bisa nge-replace atau ngegantiin seorang programmer? Nah, ini menurut si ChatGPT ya, dia bilang kemungkinan itu nggak bisa untuk sekarang, atau bahkan mungkin 10-20 tahun lagi pun belum tentu bisa. Nah, alasannya utamanya adalah karena yang namanya programmer bukan cuma ngoding kerjanya. Dan ini memang benar ya, mungkin bahkan semakin tinggi posisi lu sebagai programmer, semakin sedikit lu ngoding. Karena ya lu harus ngebuat desain, ngebuat sistem desain, ngebuat application design, lu harus nge-resolve performance problem, atau mungkin isu-isu yang benar-benar unik dan aneh yang nggak bisa di-resolve sama AI. Dan apalagi kayak yang namanya desain, sistem desain gitu kan, kita harus fleksibel banget ya, sedangkan si AI itu dia strict hanya berdasarkan data yang dia punya. Dia mudah banget juga dipengaruhi. Mungkin kalian juga pernah lihat ya zaman dulu kayak si AI dipengaruhi untuk satu tambah satu sama dengan 3. Kalian terus-terusan ngomongin kayak gitu, ya dia nurut aja lama-lama akhirnya bener ya satu tambah satu sama dengan 3. Karena dia mudah disugesti, dia nggak punya pendirian, dia nggak tahu apakah yang dia bilang itu fakta atau bukan. Memang untuk sekarang, menurut gua, bahkan untuk 10 tahun ke depan, gua rasa itu masih jauh untuk AI nge-replace, benar-benar fully replace seorang programmer. Gue pikir sih lebih dari 10 tahun juga belum tentu bisa fully replace seorang programmer. Tapi kalau meringankan bebannya, itu udah bisa dari sekarang. Oke, sekarang kita balik lagi ya, menurut gua. Kalian udah dengerin kan apa yang gua bacain dari si ChatGPT. Nah, sekarang kalian pasti kayak terbagi di 3 grup nih. Ada satu yang berpikir bahwa, oh benar juga nih,
apa yang diomongin si ChatGPT dan memang benar kayak gitu. Ya kalau kalian termasuk di grup itu, ya kalian udah nggak perlu khawatir lagi ya. Memang si AI udah bilang dia nggak bisa nge-replace dan memang benar menurut gue juga begitu. Nah, tapi ada juga yang mungkin di kalian yang di grup di bagian yang berpikir kalau kok gue nanya si ChatGPT kan nggak objektif, dia subjektif atau mungkin dia hanya berdasarkan data. Nah, buat kalian yang berpikiran seperti itu, ya kalian sudah berpikir seperti itu untuk pertanyaan yang simple banget. Tentu saja kalau untuk nge-replace seorang programmer yang jauh lebih complicated, tentu saja ya nggak mungkin si ChatGPT bisa nge-replace kan. Jadi ini juga sama, ya artinya kalian udah tidak perlu khawatir lagi AI bisa nge-replace programmer atau enggak, jawabannya memang nggak bisa. Nah, buat kalian yang masih galau di grup yang terakhir nih, apakah benar bisa nge-replace atau enggak, gue akan menjelaskan kayak pengalaman gue nih. Jadi menurut pengalaman gue, seperti yang gue bilang, gue cuma bisa pakai AI kayak buat unit test yang simpel-simpel doang, dokumentasi, tapi buat ngoding, itu benar-benar sangat sulit untuk gue pakai. Karena walaupun contohnya gue pakai Copilot nih, yang dia udah tahu satu repository gue, dia tetap gak bisa ngoding dengan benar. Pasti ada aja yang aneh-anehnya. Dia tuh gak bisa tahu apakah yang dia lakuin itu benar atau tidak. Dia hanya bisa mendapatkan itu dan melakukan itu berdasarkan data yang dia punya. Tapi apakah kita harus pakai AI atau enggak? Jawabannya adalah kita harus pakai. Contohnya adalah waktu kayak interview nih ya, kayak colleague gue pernah nanya, bukan nanya dia ngasih tahu ke Slack group nih, kalau kandidatnya suka banyak yang melakukan jawabannya ditanyain ke si ChatGPT, ini oke atau enggak? Ya kalau menurut gua sih, ya oke-oke aja. Karena menurut gua, nanya ke si ChatGPT atau nanya ke AI itu adalah skill. Karena kita pekerjaan sehari-hari juga ya, pakai itu ChatGPT diperbolehkan pakai AI, bahkan di-encourage untuk pakai, karena kita memang harus ngikutin teknologi ya. Itu kan memudahkan pekerjaan kita. Jadi kalau kita sebagai interviewer ya kalau pertanyaannya sangat mudah untuk dijawab AI, ya itu salah kita gitu. Jadi itu menurut gua ya, AI itu gua rasa untuk 10 tahun ke depan juga belum bisa nge-replace programmer sepenuhnya ya, sepenuhnya untuk melakukan apa kerjaan dia sehari-hari. Kalau mungkin ngodingnya doang, mungkin bakal bisa, tapi nggak mungkin bisa sepenuhnya, tapi bakal sangat ngebantu. Makanya kita harus beradaptasi dengan evolusi zaman, kita harus pakai si AI ini untuk ngebantu kita. Nah, sekarang kalau kita udah pakai, ya misalnya kalau kita bekerja nih ya, kalau kita memakai tool-tool seperti itu, ya tentu saja itu juga jadi kredit kita ya, jadi kredibilitas kita karena kita bisa pakai, skill kita lebih hebat dan lebih tinggi. Dan kalau misalkan kita freelance atau misalkan kita ngebuat project, emangnya klien kita peduli kita ngebuat pakai AI atau bukan? Dia nggak peduli, yang penting dia tahu hasilnya beres dan berhasil. Dan gue yakin untuk sekarang, mungkin 10 tahun ke depan juga kayak klien-klien gitu, nggak mungkin dia bisa benar-benar tahu dan bisa-bisa ngebuat gitu sebuah let's say website yang cukup complicated full dengan AI. Dia tetap pasti butuh bantuan programmer, apalagi untuk maintain-nya. Itu dia bakal sangat butuh. Jadi kalian jangan khawatir untuk hal yang ini. Gue yakin untuk 5-10 tahun ke depan AI itu belum bisa nge-replace programmer sepenuhnya. Nah, next topic ya, yaitu tentang layoff di tech industry. Untuk yang ini kita bahkan baru lihat baru-baru aja kalau ByteDance alias pemilik Tokopedia baru layoff lagi 450 orang pekerjanya. Cukup banyak ya. Mungkin kalian berpikir sekarang, waduh, pemecatan besar-besaran terus nih, tech udah bertahun-tahun dipecatin terus-terusan. Gimana nih? Apakah sekarang supply sekarang lebih besar daripada demand? Apalagi sekarang lebih banyak informasi dan sangat mudah untuk jadi programmer. Buat kalian yang berpikiran seperti itu, sekarang gue mau nanya dulu, apakah itu tidak berlaku pada bidang yang lain? Karena kalau gue lihat bidang-bidang yang lain juga sama aja. Apalagi contohnya bidang yang paling gampang gue cek itu adalah hospitality ya. Baru kemarin zaman COVID, dia pemecahan udah bukan besar-besaran lagi, mungkin bahkan sampai 90% cut semuanya. Nah, sekarang kan kita udah mulai sedikit recover ya dari zaman COVID, hospitality. Gue lihat yang namanya hiringnya, dia nggak nge-replace full. Bahkan dia ya perusahaan-perusahaan kayak hospitality gitu ngelihat itu sebagai kesempatan. Oh, waktu itu gue udah ngecat nih, gue sekarang bisa ngebuat lebih efisien, gue nge-hire lebih sedikit. Jadi bidang lain juga sama gitu. Dia terkena dampak layoff itu pasti ada gitu, ada risikonya. Jadi gue rasa
nggak cuma tech industri ya, semua bidang juga bakal sama seperti itu. Dan memang itu namanya evolusi zaman ya bakal kayak gitu, bakal ada waktunya tingginya atau rendahnya. Sama kayak kita misalkan investasi di saham. Waktu kita investasi di saham, kita juga ngecek nih, oh ini nih sahamnya kelihatannya cukup bagus. Tapi apakah kita bisa 100% bilang tahu itu bakal naik terus selamanya? Kan nggak mungkin ya. Sama ya, kita pekerjaan juga namanya kita bekerja, kita mau mulai mencari karir atau membuat freelance atau membuat startup, semuanya sama. Kita harus menginvestasikan sesuatu. Tapi apakah itu investasinya bakal berbunga terus-terusan, tinggi terus atau enggak, tentu saja enggak selalu ya, bakal ada resikonya. Nah, resikonya besar atau enggaknya itu yang kalian bisa terima atau enggak. Dan menurut gua ya, resiko untuk masuk ke dunia teknologi itu benar-benar jauh lebih rendah dibandingkan bidang lain. Contohnya seperti dokter. Menurut gua bahkan dokter resikonya sedikit lebih besar dibandingkan dunia IT. Kalian kalau mau masuk ke dokter, investasi kalian harus jauh lebih banyak daripada jadi programmer. Jadi programmer, otodidak, bootcamp bisa ya. Kalau jadi dokter emangnya bisa? Nggak mungkin lah ya. Otodidak jadi dokter nggak akan ada yang mau nerima gitu. Dokter bohong-bohongan, takut semua orang juga mau masuk, nggak akan ada yang mau ya. Jadi menurut gua, resiko yang kita lihat dari masuk ke bidang IT itu jauh lebih kecil dibandingkan investasi yang kita lakukan. Entah itu investasi waktunya, atau investasi tenaga, atau investasi uang, dibandingkan apa yang kita dapatkan. Misalkan kita bekerja nih ya, seperti yang kalian tahu juga ya, nih di bidang IT, gajinya bisa dibilang average-nya lebih tinggi dibandingkan bidang-bidang lain. Padahal investasi waktunya itu bisa dibilang cukup rendah ya. Apalagi buat yang misalnya kuliah doang. Kuliah misalnya 4 tahun nih normalnya. Itu kan investasi waktunya sebenarnya sama aja. Tapi dibanding bidang lain, investasi waktu 4 tahun juga mungkin gajinya lebih rendah. Atau misalkan yang nggak bekerja nih, maksudnya nggak bekerja di perusahaan, dan dia freelance, dia bisa mudah sekali dengan freelance. Banyak banget freelance-nya. Walaupun memang susah banget buat dapetin klien pertama, tapi kalau udah dapetin klien pertama, klien kedua, dengan omong-omongan, dengan feedback, itu bakal cepet banget buat dapetin klien-klien berikutnya. Jadi menurut gua ini sangat mudah dibandingkan bidang lain, tapi gain-nya jauh lebih banyak. Nah, untuk topik yang terakhir adalah alasan lainnya. Kayak alasan-alasan contohnya seperti gua baru mau masuk ke bidang IT nih, tapi gua nggak ada modal, gua nggak bisa ngoding, nggak ada laptop atau lain-lain. Juga contohnya alasan lainnya adalah gua baru mau pindah bidang nih ke IT, apakah ketuaan nggak, atau telat nggak, atau contoh lainnya adalah alasan-alasan lain-lain lah, kayak gua nggak terlalu pinter, apakah gua bisa masuk ngoding atau enggak. Untuk alasan-alasan seperti itu, sebenarnya menurut gua itu bukan alasan. Mungkin ini bakal dapat komen negatif ya dari kalian, tapi itu benar-benar cuman excuse buat kalian nggak start gitu. Karena ya itu semua bisa di-resolve dengan bahkan dengan sangat mudah. Itu semua kayak nggak ada modal buat awal, apakah udah terlalu tua untuk pindah ke IT, merasa nggak terlalu pintar untuk masuk IT, itu benar-benar di-resolve sangat mudah sekali. Contohnya kalau gue zaman dulu itu gue mengalami semua itu. Gue nggak ada modal waktu pertama kali masuk ke dunia IT, ya mau gimana, ya cari duit lah, apalagi sih jawabannya. Terus apalagi sekarang ini gampang banget ya, nggak ada modal misalnya buat beli laptop, tentu saja karena yang namanya masuk dunia IT butuh setidaknya komputer buat ngoding. Kalau kalian misalnya nggak punya komputer, nggak punya laptop, ya pakai handphone lah ya. Sekarang gampang banget pakai handphone dijadiin laptop. Waktu gua dulu pertama kali gua ngoding, gua pakai PC yang super lelet. Itu yang pertama kali gua pakai. Dan gua yakin PC gua itu speknya sekarang jauh lebih rendah daripada handphone yang kalian pakai buat nonton YouTube ini. Kalian cukup beli mouse sama keyboard, pakai Bluetooth ke handphone, handphone kalian pakai install aja kayak code application, kalian udah bisa ngoding gitu. Jadi nggak ada modal buat mulai tanpa laptop atau tanpa PC, itu bener-bener excuse doang. Apalagi sekarang. Kalau zaman dulu mana bisa ya. Misalnya gue zaman dulu 10 tahun lalu nggak ada itu handphone yang bisa buat ngoding. Gue terpaksa harus beli PC, harus modal. Dan gue pertama kali beli itu ya gue kerja aja nggak jelas gitu. Waktu itu gue ingat pekerjaan pertama gue cuma digaji benar-benar rendah, di bawah sejuta kalau nggak salah gue. Dan itu ya gue pakai buat modal, walaupun itu cuma berapa bulan, udah dapet langsung gue beliin PC yang nggak jelas, dan gue udah mulai bisa ngoding. Nggak cuma mulai ngoding, gue cari lagi pendapatan lainnya untuk bisa mulai kuliah. Karena sekarang apalagi
zaman udah maju gini, informasi udah benar-benar mudah didapat, itu tuh hal yang sangat mudah kalau kalian memang mau benar-benar bertekad masuk IT, kalian udah nyoba dan kalian udah merasa sangat cocok, kalian pasti bisa untuk mendapatkan hal resource-nya gitu. Jadi gue yakin kalau untuk masalah resource bukan sebagai halangan, tapi kali itu sedikit challenge saja. Memang kalian harus bekerja untuk mendapatkannya. Nah, untuk yang berikutnya alasan kayak contohnya seperti, mau pindah bidang nih, kalian udah di bidang misalkan bidang industri lain mau pindah ke IT, telat nggak sih? Nah, menurut gue itu tergantung ya, kalau kalian misalkan udah umurnya hampir pensiun, ya tentu saja itu telat, ngapain kalian pindah bidang lagi dan mulai dari awal. Tapi kalau kalian misalnya masih muda, baru mulai kuliah nih, tiba-tiba pengen pindah, dan sekarang mau mulai masuk ke dalam dunia IT, gua rasa itu benar-benar nggak telat. Soalnya gue juga memang telat masuk ke dunia IT. Waktu pertama kali gue lulus SMA, gue masuk bukan di bidang IT, gue masuk di desain. Dan sayangnya itu benar-benar nggak cocok buat gue. Tapi kalau kalian memang mau benar-benar mau pindah, gue menyarankan sebelum kalian pindah, kalian yakinkan dulu diri kalian kalau programming itu benar-benar cocok buat kalian. Kalian jangan langsung loncat, terjun, pindah kuliah atau gimana. Jangan dulu, kalian coba dulu. Kalian coba dulu tutorial-tutorial, misalkan kalian coba dulu ngodingnya, cocok nggak dengan kalian? Kalau kalian misalnya udah ngoding, berapa kali kalian stres terus ngodingnya atau merasa sangat sulit, nah itu mungkin kalian nggak cocok. Kalian jangan nekat dulu, coba dulu, lanjutin. Dan menurut gua, kalau kalian udah oke ya, udah perform, udah bagus, nggak ada yang peduli dengan umur kalian. Mungkin kalian suka ditanya, "Ih, kayaknya kamu lu udah lebih tua nih, mukanya udah tua." Tapi ya udah gitu doang gitu ya, emang kenapa? Kalian tuh cuma minder doang gitu. Ya udah peduli amat, kalau kalian perform bagus mah nggak akan ada yang nanyain lagi, nggak ada yang peduli dengan umur kalian kalau kalian perform dengan baik. Lalu alasan yang lainnya contohnya seperti kalian berpikir, nggak pintar nih, apakah cocok nggak jadi programmer? Gua nggak tahu maksudnya nggak pintar itu kayak gimana. Apakah kalian yang menanyakan hal itu ke gua merasa nggak pintar karena nilainya jelek waktu sekolah atau nggak pintar karena kalian udah nyoba ngoding. Nah, ini beda-beda ya jawabannya. Karena yang namanya pelajaran sekolah, merasa misalkan jelek, itu nggak berarti nggak bisa ngoding. Karena yang namanya pelajaran sekolah, itu yang dibutuhkan adalah skill-nya bukan skill analisa, tapi skill ngapalin. Apalagi kalau gue nggak tahu sih sekarang kurikulum di Indonesia sekolah gimana, tapi waktu zaman gue dulu, yang namanya kurikulum sekolah, yang penting itu jago ngapalin. Mau pelajaran apapun itu, mau matematika, mau fisika, kalau lu hafal semua rumusnya, lu hafal semua caranya, ya lu pasti bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan waktu misalkan ujian. Itu udah pasti bisa. Tapi kalau yang namanya ngoding, itu nggak bisa dihafalin. Mau kalian jago ngapalin seperti apa juga, waktu udah terjun di dunia kerjanya, kalian harus bisa nganalisa. Dan gimana cara ngeceknya, bukan dari nilai sekolah, tapi dari cobain ngoding beneran. Kalian merasa sulit atau enggak? Nah, kalau kalian merasa ternyata mudah, kalian misalnya ngikutin tutorial, mungkin jangan ngikutin tutorial semua orang bisa. Tapi mencoba tes-tes kayak di tutorial suka kadang ada yang tesnya, contohnya di tutorial gua ada assignment-nya, ada home practice-nya, cek aja di video gua tutorial. Kalian cobain itu, dan kalau menurut kalian itu tuh sangat mudah, mungkin memang kalian cocok jadi programmer. Contohnya gue cuman dulu waktu sekolah benar-benar jelek nilai gua selalu rankingnya juga jelek banget, selalu paling bawah. Tapi waktu gua mulai ngoding, itu benar-benar bagi gua, menurut gua, ya terasa jauh lebih mudah daripada gua belajar di sekolah. Karena ya gua waktu ngoding, gua nggak perlu ngapalin apa-apa, gue cukup ngapalin sedikit sinteks, gue tahu cara pakainya, udah itu doang gitu. Jadi nggak terlalu complicated, yang penting analisanya jalan. Itu yang penting dari seorang programmer. Dan gimana bisa tahunya, cuma bisa dengan cobain dulu, dan kalau cocok, berarti memang kalian pintar untuk jadi programmer. Untuk yang terakhir ini, alasan-alasan lainnya, seperti yang gue bilang, ini bukan excuse ya. Kalian ya, kalau memang nggak ada modal, ya cari modalnya. Apalagi sekarang, sangat mudah untuk memulai jadi programming. Modalnya sangat kecil. Cukup dengan handphone yang kalian pakai sekarang, kalian udah bisa mulai. Itu handphone udah lebih kuat daripada PC yang gue pertama kali pakai buat ngoding. Dan untuk umur juga sama, itu bukan hambatan. Kalau memang kalian bisa perform, nggak akan ada yang peduli dengan umur kalian. Ya, mau gimana juga, memang itu sedikit
eee, kayak handicap buat kita. Tapi ya namanya hidup memang nggak adil. Kalian bisa terima dan ya udah menderita aja, atau kalian bisa menerima itu dan justru membuat itu menjadikan feedback dan kalian bisa membuat itu menjadi sesuatu hal yang lebih positif. Anyway, itu aja dari gue, dan kalimat terakhir dari gua buat kalian yang mau menjadi programmer, stop procrastinating, stop complaining, and just effing do it. Oke, ciao.